Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat belajarnya, walaupun kita pertemuannya masih di dunia daring, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk kuliah pada saat ini. Baiklah, ini adalah pertemuan kita ke-6. Kita akan membahas materi baru. Kalau sebelumnya kita membahas tentang sistem persamaan linear, SPL, kemudian bagaimana cara mengubahnya membentuk sebuah matriks, kemudian mencari solusinya sehingga didapatkan X1, X2 sampai dengan Xn dengan cara ada dengan cara OBE, kemudian ada dengan cara metode Gauss. Hari ini kita membahas tentang persamaan non-linear. Kalau sistem persamaan linear itu adalah persamaan bilinear karena berpangkat X-nya di sana variabelnya berpangkat 1. Kalau yang ini lebih dari 1, berarti ada yang berpangkat 2, berpangkat 3. Ini kita akan membahas tentang beberapa cara nanti bagaimana cara mencari akar-akar tetapi dari suatu fungsi polinomial kayak gitu. Ini ketika kita di SMA, kita di kalkulus juga sudah dibahas ini. Untuk suatu persamaan yang berbentuk polinomial berderajat 2, artinya itu adalah suatu persamaan yang berpangkat 2 atau biasa kita sebut dengan persamaan kuadrat. Ini bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang mana di sini persamaannya itu memiliki pangkat tertinggi, itu adalah X berpangkat 2. Maka dinamakan dengan persamaan kuadrat, atau boleh juga dengan polinomial berderajat 2. Bagaimana kita cara menentukan akar-akar daripada persamaan ini? Itu diperoleh dari AX kuadrat tambah BX tambah C ini dengan cara min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Yang mana B, A, dan C itu diperoleh dari koefisien pada persamaan kuadrat ini. Kalau A itu adalah koefisien daripada X kuadrat, B koefisien daripada si X, dan C itu adalah sebagai konstanta. Nanti baru kita peroleh itu berapa nilai X1, kemudian berapa nilai X2. Kemudian selain dengan berderajat 2, berderajat 3 dan keempat, berderajat 3 dan 4 itu sangat sulit untuk digunakan dengan persamaan rumus ABC tersebut. Ini rumus ABC itu tidak bisa dipakai lagi untuk polinomial berderajat 3 atau 4. Maka yang mana seperti apa yang persamaan berderajat 3 atau 4? Ini adalah yang dinamakan dengan persamaan berderajat 3 atau 4 itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya itu adalah X berpangkat 3. Itu dinamakan dengan polinomial berderajat 3. Ini adalah polinomial berderajat 4 karena pangkat tertinggi daripada X-nya itu adalah berderajat 5. Ini dinamakan dengan fungsi transenden karena ada eksponensial di sini. Ini juga gabungannya ada trigonometri, kemudian ada fungsi transendennya. Ini ketika misalnya bentuk persamaan kita seperti ini agak kesusahan untuk mencari berapa nilai akar-akarnya, sehingga ketika kita tidak memperoleh nilai akar-akarnya itu kita tidak mendapatkan berapa nilai solusi daripada X, variabel-variabel X-nya. Maka untuk itu, untuk memperoleh nilai solusi daripada suatu persamaan itu, maka kita lakukan dengan cara numerik, yaitu dengan suatu pendekatan. Bagaimana cara suatu pendekatannya ini nanti adalah dengan adanya suatu perkiraan atau iterasi nantinya untuk memperoleh nilai X ini. Ada beberapa iterasi yang dikelompokkan untuk mencari solusi daripada persamaan polinomial. Itu adalah dengan satu, dengan cara metode tertutup, kemudian nanti ada lagi metode terbuka. Ketika di metode tertutup ini artinya adalah kita mencari suatu solusi daripada suatu persamaan itu adalah berada pada suatu selang. Jadi anggap misalnya X berpangkat 3 ditambah 2X
berpangkat 2 ditambah 5X dikurangi 2, itu berada pada selang 2 sampai dengan 3, kayak gitu. Jadi, karena dia ada ditentukan berada pada selang 2 sampai 3, maka ini dinamakan dengan metode tertutup. Ketika metode tertutup ini terdapat pada suatu persamaan, maka cara yang dilakukan untuk mencari solusinya itu ada dengan dua cara, itu dengan cara biseksi atau metode setengah interval atau metode bagi dua. Itu namanya yang biasa disebut oleh orang. Ada lagi dengan metode regulasi falsi atau metode interpolasi linear. Itu cara kedua untuk memperoleh solusi ketika kita memiliki suatu persamaan berpolinomial berderajat tertentu dan solusinya berada pada suatu selang tertentu atau dinamakan dengan metode tertutup. Lalu ada lagi metode terbuka. Metode terbuka artinya adalah kita bebas menentukan berapa solusinya. Artinya adalah suatu fungsi itu yang kita miliki itu tidak memiliki solusi pada interval tertentu. Jadi berarti pada suatu barisan bilangan real dia kemungkinan akan ada kayak gitu, tidak ada pendekatan tertentu. Kalau misalnya si metode tertutup sudah kita ada hampir pada nilai tertentu, yaitu adalah pada selang interval sekian ke sekian, seperti itu. Kalau ini tidak, kalau ini kita menghampiri untuk solusinya tidak memiliki suatu selang tertentu. Bagaimana cara untuk melakukan solusi dengan cara terbuka ini? Ada dengan cara metode Newton-Raphson, ada dengan metode scan, ada dengan metode iterasi. Pertama, kita akan mencari solusi pada metode yang tertutup, itu adalah pada metode biseksi atau metode bagi dua. Jadi di sini kita ada memiliki suatu persamaan polinomial berderajat tertentu. Tertentu ini artinya bisa berderajat 2, 4, 5, sampai dengan seterusnya tergantung dari bentuk persamaan yang kita miliki. Ada beberapa cara yang bukan cara ya, ada beberapa tahap yang digunakan pada metode bagi dua ini. Yang pertama, metode bagi dua ini kenapa digunakan adalah pertama, kita memiliki suatu fungsi polinomial. Kedua, fungsi polinomial itu sudah ditentukan selang daripada solusinya. Berarti ada selang tertentu dari A sampai B, kayak gitu. Misalnya, lalu langkah-langkah yang akan kita gunakan itu adalah pertama, kita menghitung fungsi pada interval yang sama dari X sampai pada perubahan tanda dari fungsi fxn dan fxn plus 1, yaitu perkalian dari fxn dikali dengan fxn plus 1 kecil 0. Ketika ini masih kecil 0, maka kita lanjutkan iterasinya. Kedua, estimasi pertama dari xt dihitung dengan xt sama dengan xn plus 1 per 2xn dapat dari mana? Tadi kan kita sudah memiliki selang A sampai B misalnya, maka xn ini kita ganti dengan A sampai B, berarti di akhirnya B, maka xn plus 1 kita ganti dengan B per 2, sehingga mendapatkan nilai xt. Lalu, setelah nilai xt kita dapat, selanjutnya akan kita kerjakan adalah melakukan evaluasi terhadap fungsi xt tersebut. Artinya, fungsi kita memiliki nilai xn tadi, maka xn ini kita substitusi ke suatu fungsi fx tadi supaya kita peroleh nilai fxn, lalu xt juga kita substitusi ke nilai fxn itu, tapi xn berubah menjadi xt. Ketika nilai perkalian fxn dan fxt kecil 0, maka akar persamaan berada pada subinterval pertama. Subinterval pertama artinya adalah, tadi kan ada interval kita A sampai B, maka subinterval pertama yang A-nya, maka si F, ketika dia perkalian kedua ini, fungsi ini adalah kecil 0, maka persamaan berada pada subinterval pertama, maka A itu kita tuliskan, lalu xn plus 1, yang B-nya, misalnya yang B-nya,
itu kita ganti dengan XT. Sehingga itu merupakan interval baru. Tapi ketika perkaliannya adalah besar 0, ketika perkalian antara fxn dikali dengan fxt besar 0, maka akar persamaannya berada pada subinterval kedua, artinya adalah si B tadi, yang xn plus 1 tadi. Kemudian kita ganti xn dengan xt. Xt yang sudah kita dapat dari xn plus 1 per 2. Dan kita lanjutkan lagi ke langkah selanjutnya. Lalu, ketika misalnya hasil perkaliannya itu sama dengan 0, maka akar persamaannya itu adalah xt itu sendiri, dan di sana iterasi kita berhenti, maka hitungan di sana adalah selesai. Lalu, tahapan ketiga, ketika misalnya hasil perkaliannya tidak sama dengan 0, maka tahapan ketiga, kita menghitung lagi nilai akar yang baru, yaitu adalah xt sama dengan xn plus 1 per 2. Ini adalah tergantung akar akar yang mana yang diperolehnya, apakah berderajat awal tadi, ataukah misalnya ada berinterval pertama atau interval keduanya. Lalu, apabila perkiraan baru sudah cukup kecil, sesuai dengan batasan ditentukan, maka hitungan selesai. Artinya adalah xt ini akar persamaan yang dicari. Jika belum, maka perhitungan kembali ke langkah ketiga. Jadi artinya adalah ketika nanti dia sudah konvergen, maka ketika dia sudah konvergen, maka kita bisa berhenti di nilai iterasi tersebut. Bagaimana cara menerapkan metode bagi dua ini? Caranya adalah seperti ini. Ketika kita memiliki suatu fungsi, ini fungsi polinomial berpangkat 4, x berpangkat 4 dikurangi x berpangkat 3, ditambah 2x berpangkat 2 dikurangi 2x dikurang 12 sama dengan 0. Dengan intervalnya adalah 1,75 dan 2,55. Nah, ini karena ada batasnya, maka kita gunakan, itu adalah metode tertutup tadi, itu dengan cara biseksi atau metode bagi dua. Iterasi pertama, kita tuliskan iterasi pertama berarti T kita sama dengan 1. Xn kita itu adalah 1,75 dan Xn plus 1 kita itu adalah 2,55. Maka kita cari nilai Xt-nya. Xt tadi adalah persamaannya Xn plus 1 per 2. Sehingga kita ganti 1,75 ditambah 2,55 per 2. Diperoleh 2,15. Ini adalah akar pendekatan ke 1. Karena apa? Ini kita cari dulu. Ini pengganti siapa nantinya? F1,75. Berarti ini adalah fxn. Ini kita ada masukkan substitusi ke persamaan ini, berarti 1,75 berpangkat 4 dikurang 1,75 berpangkat 3 ditambah 2 kali 1,75 berpangkat 2 dikurangi 2 kali 1,75 dikurang 12. Diperoleh nilainya min 5,355. Lalu fxn plus 1. Yang ini kita masukkan persamaan, diperoleh nilainya 21 kali 21,6061. Lalu fxt. Fxt kita masukkan, diperoleh nilainya 4 kali 3741. Lalu katanya adalah kita kalikan fxn dengan fxt. Ketika dia kecil 0, maka dia sebagai akar pendekatan yang pertama, pengganti si xn. Ketika dia adalah besar 0, maka kita xt itu sebagai pengganti xn plus 1. Nah, ini. Ketika dia besar 0, maka xn kita ganti dengan xt, lalu ya, ketika dia besar 0 ya, ketika dia kecil 0, maka xn plus 1 kita ganti dengan x. Maka ini kita lihat fxn kita adalah negatif, lalu fxt kita adalah positif, maka negatif kali positif itu adalah hasilnya negatif. Kalau dia negatif berarti dia adalah kecil 0. Kalau dia kecil 0, artinya maka 2,75 ini kita pengganti daripada si xn ketika dia kecil 0. Nah, ini. Ketika dia kecil 0, maka xn plus 1 diganti dengan xt. Nah, itu, maka
1,75,2,15. Maka hanya selangnya berubah menjadi 1,75 dengan 2,15. Ini belum selesai, karena belum konvergen, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Iterasi kedua itu adalah pada saat T sama dengan 2, XN-nya berarti adalah 1,75, dan XT tadi berubah menjadi N plus 1, maka XN plus 1 kita adalah 2,15. Maka kita cari XT-nya dengan menjumlahkan keduanya bagi 2, maka dapatkan 1,95. Kita lihat 1,75, kita masukkan ke persamaan tadi, ini dapatkan negatif, kemudian untuk 2,15, si XN plus 1 didapatkan 4,3741 positif, lalu si FXT itu adalah 1,95 didapatkan adalah ini, negatif. Lalu FXNT dikali dengan FXN itu adalah negatif-negatif. Ya, FXN dikali dengan FXT ini adalah negatif-negatif, maka dia nilainya adalah positif. Ketika dia positif, maka XN kita ganti dengan XT. Lalu ini XN kita ganti dengan XT, maka 1,75 ini diganti dengan 1,95. Maka interval kita berubah menjadi 1,95,215. Lalu iterasi ketiga, sudah berubah selang kita, itu dari 1,95 dan 2,15. XT kita peroleh 2,15. Kita lihat FXN-nya negatif, lalu FXN plus 1 positif, FXT positif, lalu di sini adalah negatif dikali positif itu adalah negatif. Ketika negatif, maka FX N plus 1 diganti dengan XN plus 1 itu diganti dengan XT, sehingga 2,15 itu diganti dengan 2,5. Jadi interval kita di 1,95,2,05. Lalu kita masuk ke iterasi keempat. Iterasi keempat, ini didapatkan XT-nya 2. Lalu kita cari FXN, itu adalah negatif. N plus 1 positif, lalu kita cari FXT, itu 0. Ketika FXN dengan FXT kita kalikan itu sama dengan 0, karena ini sudah 0, maka iterasinya berhenti. Iterasinya berhenti, maka yang menjadi akarnya itu adalah XT itu. XT itu kita di mana? Berarti 2. Maka akar kita di sini itu adalah 2. Solusi kita itu adalah 2 dengan cara 4 kali iterasi. Maka bisa kita lihat nilainya ini. FXN-nya Anda mau membuatnya ganti di dalam Excel, itu silahkan, lebih mudah nanti untuk perhitungan-perhitungannya. Jadi ini sudah 0, FT-nya sudah 0, karena FT sudah 0, maka dia adalah berhenti iterasinya, maka akar kita itu adalah di 2. Maka solusi kita adalah 2, si XT ini. Ini juga ada salah satu soal tambahan lagi. Ini adalah bentuk persamaan kita, X berpangkat 3 ditambah X berpangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 3 sama dengan 0 dengan intervalnya 1,2. Ini caranya sama dengan yang tadi, tidak ada berbeda. Ini adalah sebagai XN dan ini adalah XN plus 1. Nah, ini baru kita masukkan. Ketika X1-nya adalah 1, maka kita masukkan ke sini. Oh ya, nilainya min 4. Lalu X2-nya adalah 2, maka kita masukkan ke persamaan ini, nilainya adalah 3. Lalu kita cari si XT. XT-nya adalah X1 tambah X2 per 2. Jadinya adalah 1 tambah 2 per 2 itu 1,5. Lalu FXT-nya
kita lihat itu adalah min 0,0183. Maka fxn min 4, lalu ini adalah min juga, maka dia positif. Ketika dia positif, maka posisi xn plus 1 diganti dengan si xt. Oke. Posisi daripada si xn diganti dengan si xt. Jadi ini adalah x1-nya 1,5 dan x2-nya berubah menjadi 2. Langkah selanjutnya juga seperti itu. Berhenti adalah ketika ft-nya sudah 0. Nah ini, sehingga nanti atau ft-nya lebih kecil nantinya. Ini ada iterasinya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini. Ini bentuk iterasinya, sehingga nilainya itu adalah di 1,7226563. Nah, ini coba Anda lakukan sebagai latihan saja untuk memperkuat bagaimana cara metode bagi dua dengan metode tertutup ini untuk mencari solusi daripada persamaan non-linear. Itu materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di Google Classroom kita. Untuk itu saya mohon maaf untuk penyampaian yang salah. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.